Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang basic mikrotik ya. Jadi untuk mikrotik sendiri itu di kelas praktikum sebelumnya sudah kita singgung sedikit ya. Nah, untuk di sini saya ulang lagi. Jadi mikrotik itu nanti jenisnya ada dua, ada yang router OS sama yang router board. Nah, kalau yang di lab praktikum itu kita menggunakan router board ya. Tapi karena kita di sini sekarang kelasnya online, nah jadi kita nanti bakalan belajar bagaimana caranya install router OS aja gitu. Nah, untuk router board sendiri ya, jadi ada kodenya, misalkan di sini ada RB751. Nah, yang RB itu kan adalah router board ya. Sedangkan nanti untuk yang 7-nya adalah serinya atau kelas routernya. Kemudian nanti 5 itu adalah jumlah portnya. Kemudian 1 itu adalah jumlah slot mini PCI atau wireless ya. Nah, untuk di mikrotik kan nanti juga ada lisensi ya. Jadi lisensi kan nanti mulai dari 0, 1, 2, 0, 1, kita lihat tabel di sini aja ya. Ada 0, 1, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk yang mikrotik OS biasanya itu levelnya adalah level 0 ya. Nah, karena bentuknya kan cuma OS tuh. Nah, nanti kita bisa beli lisensinya. Nah, nanti mau lisensi yang berapa gitu ya. Kemudian untuk cara aksesnya nanti ada melalui Winbox atau melalui web juga bisa, dan bisa melalui SSH ya. Jadi ada banyak cara. Nah, untuk mempersingkat waktu kita langsung coba aja ya. Nah, di sini saya akan menggunakan virtual mesin, yaitu VMware ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang VirtualBox, sekarang saya mau pindah ke VMware ya. Jadi perbedaannya tidak terlalu jauh. Nah, langkah pertama kita buat dulu virtual mesinnya. Jadi di sini tampilan pertama kita klik custom aja. Kemudian di sini untuk hardware-nya biarkan default ya. Di tempat saya workstation 15.x ya. Kemudian untuk installernya itu nanti kita set belakangan ya. Jadi kita pilih yang I will install the operating system later. Oh iya, karena ini bentuknya mikrotiknya adalah OS ya. Nanti silakan download dulu. Alamatnya ada di sini di routeros.co.id. Jadi di sini routeros.co.id, nanti pilih yang versi yang kita pakai di sini adalah 6.33 ya. Atau nanti silakan masuk ke mikrotik.co.id/download.php. Nah, di sini juga ada mikrotik 633.iso ya. Jadi yang di-download adalah yang .iso. Kemudian jadi silakan download dulu ya. Di sini saya sudah download. Nah, di sini saya lanjutkan. Nanti kita set ininya ke untuk install operating systemnya ke ISO yang sudah kita download ya. Nah, di sini kita klik next aja dulu. Kemudian di sini untuk guest operating system pilih yang other ya. Untuk versionnya juga pilih yang other. Kemudian klik next. Nah, di sini untuk virtual machine name-nya kita kasih nama aja mikrotik router OS Jarcom gitu ya. Nah, nanti penamaannya terserah ya, silahkan diatur. Kemudian ininya mau di set default juga nggak masalah ya. Jadi biarkan aja default. Kemudian klik next. Nah, ini untuk yang settingan prosesor klik next aja. Jadi kita nggak usah utak-atik. Next. Nah, kemudian di sini untuk defaultnya, di sini kan memorinya adalah 256 ya. Jadi di sini saya biarkan default aja, recommended memory ya. Di sini keterangannya recommended memory 256. Jadi kita biarkan aja karena mikrotik juga installernya kecil, nanti OS-nya juga kecil ya. Jadi klik next. Kemudian di sini kita tidak perlu setting apapun ya. Jadi biarkan aja dulu untuk network connection-nya. Kemudian klik next aja. Nah, di sini juga untuk I/O controllernya tidak usah di
utak-atik, kita biarkan default aja. Next. Kemudian untuk virtual disknya kita berikan default aja IDE, klik next. Nah, di sini kita create new virtual disk ya. Kita pilih yang paling atas, next. Nah, kemudian di sini untuk maksimum disk size-nya ini kan recommended size 8 GB ya. Kita kasih di sini 10 GB. Nah, itu sudah cukup ya. Untuk mikrotik kan dia kecil ya. Jadi 10 GB cukup, 8 GB pun sebenarnya cukup ya. Nah, kalau sudah klik next. Nah, di sini disk filenya kita next aja. Nah, oke, ini sudah jadi ya. Nah, kita finish. Kemudian yang perlu kita ketahui ya, yang namanya mikrotik itu kan dia punya dia kan router tuh. Nah, dia kan karena router berarti dia nanti punya beberapa port ya. Jadi portnya yang dimaksud itu adalah ini ya. Contohnya ini. Nah, di sini kan ada 1 2 3 4 5. Nanti tergantung seri mikrotiknya ya. Nah, kalau di virtual machine atau di VMware sini bagaimana menambahkan portnya. Nah, misalkan di sini kita akan membuat mikrotik dengan 5 port ya. Nah, di sini kan kita udah bikin nih. Nah, kita tambahkan aja di edit virtual machine. Nah, kemudian untuk network adapternya kita tambahkan sebanyak karena di sini sudah ada 1, berarti kita tambahkan 4 kali lagi ya, 4 adapter lagi. Jadi diklik aja network adapternya. Jadi tadi klik dulu network adapter, kemudian klik add. Nah, di sini kita pilih network adapter ya. Nah, lakukan sebanyak 4 kali ya. Jadi jumlah adapternya ada 5 ya. Oke, 4, satu lagi. Nah, ini sudah ada 5 ya. 1 2 3 4 5. Nah, di bagian sini karena di sini defaultnya adalah NAT, kita ganti menjadi custom specific virtual network ya. Nah, di sini untuk yang network adapternya ini saya pilih yang VMnet 1. Nah, kemudian yang 2 ini ya, yang 2 ini kita pilih yang 2. Kemudian yang 3 pilih yang 3. 4 VMnet 4. Kemudian yang 5 VMnet 5 ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini kita sudah punya 5 Ethernet ya. Kita punya 5 network yang nanti bakalan terpasang di mikrotiknya ya. Oke, ini anggaplah port ya. Jadi kita punya 5 port ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita ke ini di oke dulu ya. Oke dulu aja. Nah, ya, kita kan tadi installnya menggunakan ISO ya. Nah, di tempat saya kebetulan sudah saya download yang versi 633 ya. Nah, di sini ada versi 633. Nah, kita arahkan ke 633 ini ya. Jadi pilih aja di sini yang CD DVD IDE, kita klik ya. Nah, kemudian kita pilih ISO. Nah, di sini arahkan ke ISO-nya ya. Nah, kebetulan di sini sudah saya arahkan. Klik OK. Kemudian OK. Nah, sekarang kita langsung jalankan aja. Klik power on ya, seperti biasanya. Jadi kalau kalian mau installnya menggunakan VirtualBox juga nggak masalah ya, sama aja. Jadi di sini karena kemarin lumayan banyak yang menggunakan VMware, jadi saya coba menggunakan VMware ya. Nah, nanti kalau sudah masuk bentuknya seperti ini. Nah, di sini ada banyak package ya. Jadi keterangannya di sini kalau kita mau install semua package yang ada tersedia di sini, nanti tinggal di pilih ya, dipilih menggunakan spasi ya, spacebar. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini kita pilih semuanya aja, atau biar cepat kita gunakan tombol A ya, biar semuanya langsung tercentang. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah, selanjutnya kita install ya. Untuk menginstalnya tekan tombol I ya, I. Nah,
nanti ada konfigurasi pertanyaan ya, do you want to keep all configuration, karena kita baru pertama kali install, jadi kita nggak perlu memikirkan hal yang konfigurasi yang sebelumnya ya, jadi kita langsung Y aja. Nah kemudian all data on this will be erased. Nah kita langsung Y, continue. Nah di sini proses pempartisian, kemudian langsung instalasi mikrotiknya. Jadi untuk instalasinya tidak begitu lama, karena kalau nggak salah itu cuma untuk OS-nya sekitar berapa puluh mega ya. Jadi tidak terlalu besar. Nah ini sudah selesai ya. Nah jadi keterangannya software installed, press enter ya. Press enter to reboot. Nah ini kita restart. Jadi untuk materi kali ini kita belajar dulu bagaimana caranya install mikrotik, terus nanti ada komen-komen dasar ya. Nah kalau sudah masuk seperti ini, untuk username-nya kita ketikkan admin. Nah passwordnya kosong ya. Nah ini adalah tampilan pertama di mikrotik ya. Nah kalian di sini mau lihat lisensinya, kalau mau ya diklik Y aja. Nah kalau misalkan sudah selesai, kita di tekan key ya untuk keluar ya, tekan key. Nah seperti itu. Oke, nah di sini sudah berhasil ya, kita sudah berhasil install. Jadi di sini kita sudah berhasil install. Nah kemudian langkah selanjutnya, kita tadi kan pasang 5 interface ya. Nah untuk melihat interface yang terpasang di mikrotik, ketikkan interface ya, print ya. Nah di sini kan keterangannya apa, ada 5 ya. Jadi yang kalian perhatikan pertama itu di bagian flagnya. Jadi flagnya itu kan 0, 1, 2, 3, 4. Jadi nanti kita misalkan mau menambahkan IP address, yang kita lihat adalah flagnya. Jadi ethernetnya flag yang mana gitu. Jadi di sini mulai 0, 1, 2, 3, 4. Nah kemudian yang di bagian name itu kan namanya tuh ether 1, ether 2, ether 3, ether 4, ether 5. Jadi ini nama yang diberikan ya. Nah di sini adalah port ya, atau ethernet yang sebelumnya kita masukkan di VMware ya. Jadi di sini sudah terdeteksi 5 buah port. Nah kemudian untuk selanjutnya, komen apa aja yang ada di mikrotik, komen dasarnya. Jadi tadi pertama untuk melihat interface. Nah kemudian di sini misalkan kita mau mengganti nama interface ya. Jadi ini mengganti nama interface. Contohnya di sini adalah interface set 0 name ether 1 ya. Nah jadi di sini kan ada 0 nih. 0 itu maksudnya tadi yang flag tadi ya. Jadi kita mau mengganti nama dari interface itu yang mana gitu. Jadi berdasarkan flag ya. Nah oke, kita coba aja di sini. Jadi misalnya kita mau mengganti yang ether 1 flagnya sebentar ya. Maksud saya di sini bukan flag ya, maksudnya itu di bagian yang apa namanya nih, yang tanda pagar ya. Jadi kalau di sini kan kita baca flag itu adalah yang di atasnya ya, flag D dynamic, X adalah disable, R adalah running, S adalah slave ya. Jadi flag yang sebelumnya saya maksud itu bagian yang pagar sini ya. Nah di bagian sini. Oke, kita tes aja tadi gimana caranya interface ya. Interface set jadi tadi interface set 0 ya. Nah jadi interface set 0 untuk yang ethernet yang pertama ya, ether 1. Jadi interface set 0, kemudian ether set 0 name ya, sama dengan kita mau gantinya apa, misalkan jaringan 1 gitu ya, enter. Nah kemudian untuk melihat hasilnya menggunakan interface print lagi ya.
Di sini kan tadi kita mengganti Ether 1 berdasarkan flagnya ya. Nah, tapi di sini sekarang yang jaringan satunya ada di berdasarkan urutannya ya. Tadi sekarang Ether 1-nya berada di bawah ya. Jadi kalau mau mengganti jaringan 1 kembali ke Ether 1, berarti lihat aja di sini yang 4 ya, bukan 0 lagi. Nah, kita tes lagi, kita kembalikan interface set 4 berarti ya. Name sama dengan Ether 1. Kemudian interface print. Nah, ini udah kembali lagi ya. Kembali ke settingan awal ya. Oke, itu untuk mengganti interface. Kemudian untuk menonaktifkan interface bisa menggunakan interface disable ya. Jadi di sini bisa cukup satu interface, atau nanti kita bisa multi interface ya. Jadi dipisahkan menggunakan koma. Oke, kita cek untuk menonaktifkan interface ya. Misalkan di sini yang mau kita nonaktifkan adalah interface yang either 1 dan tes either 1 dulu deh. Interface disable 0 ya. Nah, kemudian kita interface print ya. Nah, oke, di sini perbedaannya apa? Kalau kalian perhatikan, di sini kan ada X, R, 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 R ya. Nah, makanya tadi yang paling atas tadi ada flag ya. D itu untuk dynamic, X itu untuk disable, R itu untuk running, S itu untuk slave. Nah, di sini untuk Ether 1 karena tadi kita disable, tandanya adalah X ya. Kemudian yang lainnya itu bentuknya keterangannya adalah R ya. Flagnya adalah R, 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 artinya dia running. Nah, sekarang kita tes lagi untuk mendisable 2 buah Ethernet ya, 2 buah interface, misalkan Ethernya yang Ether 2 dan Ether 3 misalkan. Kita lihat di sini Ether 2 itu adalah 1, Ether 3 itu adalah 2 ya. Oke, kemudian kita interface print. Nah, di sini keterangannya X, X, X ya. Jadi Ether 1, 2 dan 3 sudah ke disable. Nah, kemudian untuk enable-nya gimana? Enable-nya gampang ya, berarti tinggal kita balikan aja interface enable 0, 1, 2 ya. Nah, kita langsung seperti ini aja biar langsung interface-nya langsung enable semua ya. Kemudian kita cek interface print. Nah, di sini sudah keterangannya R, R, R ya, semuanya sudah running kembali ya. Kemudian apalagi yang bisa kita coba untuk default, mungkin kita mau mengganti ini dulu ya. Misalkan di sini mengganti name sistemnya. Jadi kita ganti identity ya. Oke, kita mengganti nama sistemnya. Jadi sebelumnya kan di sini namanya adalah Jarcom ya. Bukan Jarcom, Mikrotik ya. Di sini kan ada admin @mikrotik. Nah, kita ganti misalkan menjadi lab Jarcom ya. Tadi perintahnya apa? Sistem, identity, kemudian set name ya. Identity, set name sama dengan, oh ya ini salah ya, merah. Nah, ya, identity set name sama dengan lab Jarcom seperti itu. Nah, di sini sudah ganti ya, jadi bukan admin @mikrotik lagi, tapi admin @lab Jarcom ya. Oke, nah selanjutnya tadi kan kita ketika login itu tidak menggunakan password ya, alias passwordnya kosong. Nah, sekarang kita mau set password ya. Misalkan di sini kita mau set passwordnya adalah kita samakan aja dengan nama identitinya ya, sistem identitinya. Kita namakan passwordnya lab Jarcom ya. Jadi caranya adalah password, tuliskan password, enter. Nah, kemudian old password karena kosong di enter aja.
password yang sebelumnya kan kita belum punya, di enter. Kemudian new passwordnya adalah lab jarcom ya. Kemudian confirm lab jarcom, enter. Nah oke, ini sudah ganti ya. Oke, nah selanjutnya ini kan kita ngaksesnya lewat ini, lewat apa namanya, terminal langsung ya. Nah gimana caranya biar aksesnya lewat Winbox ya. Nah di sini kan tadi untuk akses mikrotik itu bisa lewat SSH juga bisa, atau lewat Winbox juga bisa, lewat terminal tadi juga bisa ya. Nah kalau kalian pakai router board ya biasanya itu defaultnya adalah 192.168.881 ya. Itu default IP addressnya. Nah karena di sini kita menggunakan apa namanya, virtual ya. Nah untuk virtual, langkah pertama kalian download dulu mikrotiknya ya. Kalian bisa download yang di sini, yang di mikrotik.co.id. Kalian download aja. Jadi ini tidak besar ya, sekitar 1,4 mega. Simpan. Sebelumnya saya sudah download ya di sini. Nah, kemudian di sini di virtual mesinnya di sini, langkah selanjutnya gini aja, kita cek dulu IP address-nya ya. Jadi kita cek IP address-nya, IP address yang ada di mikrotik kita udah ada apa belum, udah ada atau belum sih gitu. Nah di sini sebenarnya kita kembali lagi ke ini aja dulu, ke setting ya. Nah di sini kan tadi network adapternya kita set menjadi custom VMnet 1 ya. Nah di sini kan VMnet 1 host only ya. Nah di tempat saya itu sudah ada Ethernet ya. Kita cek dulu di Ethernetnya. Di sini ada VMware Network Adapter VMnet 1 ya. Nah kalau kita lihat di sini IP address-nya adalah ini kan otomatis ya, 192.168.253.1 ya. Ini di tempat saya. Nah nanti kita menghubungkan Winbox-nya menggunakan yang VMnet 1 tadi. Nah kalau kita lihat di mikrotiknya, kita cek IP address ya. IP address print. Nah di sini masih kosong. Nah kita bisa menambahkan IP address-nya ya. Jadi kan tadi defaultnya di sini adalah kita bisa ganti menjadi apa, DHCP atau mau mengganti secara statik ya. Di sini saya ikutin aja di yang settingan DHCP-nya. Jadi ini settingan dari VMware-nya 192.168.253.1 ya. Nah sekarang kita tambahkan IP address-nya. Cara menambahkannya adalah IP address @address 192.168, kemudian IP-nya berapa, kemudian interface-nya yang mana gitu ya. Oke, kita tambahkan aja IP address @address sama dengan 192.168. Tadi itu dia 253 ya, 253 titik, misalkan di sini 128 gitu ya, /24. Jadi masih ingat ya, prefix /24 itu sama dengan 255 ya. Kemudian interface sama dengan header 1 ya. Oke. Kemudian kita cek IP address print ya. Nah, di sini sudah setting untuk Ether 1 IP address-nya seperti itu ya. Nah, sekarang untuk Winbox kita coba akses mikrotiknya melalui Winbox ya. Jadi Winbox-nya silakan dibuka. Di sini saya sudah download ya. Nah, di sini
IP-nya. Jadi untuk koneksinya 192.168.253.128 ya, sesuai dengan IP-nya tadi yang kita set ya. Sekarang kita klik connect. Nah, biasanya sih untuk koneksinya kita bisa menggunakan MAC address ya. Nah, di sini kita menggunakan IP address. Nah, di sini apa? Keterangannya wrong username or password ya. Karena kan tadi kita sudah mengganti passwordnya ya. Nah, di sini kita masukkan aja passwordnya apa? Lab Jarcom ya, sesuai dengan yang kita set tadi. Oke, klik connect. Nah, di sini ada keterangan ya, router require new Winbox, please upgrade. Nah, ini biasanya karena apa? Karena versi Winbox-nya itu masih versi Winbox yang lama gitu. Nah, ini kita upgrade aja ya si Winbox-nya. Caranya, nah di sini kalian bisa cek ya, tools check for update ya. Nah, nanti dia bakalan melakukan pengecekan. Nah, ternyata yang versi terbaru adalah yang 323. Nah, langsung aja kita upgrade. Oke, kita tunggu ya. Jadi ini tergantung koneksi juga sih. Jadi kita tadi sudah belajar bagaimana setting basic command di Mikrotik ya. Jadi menampilkan interface seperti apa, mendisable, mengenable, kemudian memberikan password, mengganti identity name, kemudian memberikan IP address. Nah, kemudian sekarang kita akan coba masuk ke Mikrotiknya melalui Winbox ya. Jadi perhatikan kalau ada errornya yang seperti tadi, keterangannya please upgrade newer Winbox. Nah, kalian upgrade aja atau kalian cari download lagi yang Winbox versi terbaru ya. Jadi bisa googling cari Winbox versi terbaru, atau kalau mau cepat tadi dicek per update aja. Nanti dia bakalan cek. Nah, kemudian nanti bakalan ngupdate sendiri ya. Nah, di sini keterangannya Winbox kita sudah versi terbaru ya, versi 323.23. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita connect ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kita sudah masuk ke Mikrotik kita ya, yang di virtual machine tadi. Nah, di sini keterangannya router has no software key. Nah, karena kan kita menggunakan router OS secara free ya. Nah, seharusnya kalau mau mendapatkan license-nya berarti kita harus beli lagi. Tapi untuk belajar tidak apa-apa, kita gunakan yang ini aja. Oke, kemudian coba kita lihat di interface ya. Sebelah sini kita klik interface. Nah, ini bisa diklik atau tidak. Jadi ini nge-freeze ya. Oh ya, ini tadi ya, belum saya klik. Oke. Kemudian kita pilih interface. Nah, di sini keterangannya. Jadi tadi kan ada ether 1, ether 2, ether 3, ether 4, ether 5 ya, sesuai dengan yang kita masukkan tadi ya. Kemudian kita klik, kita mau lihat IP address-nya. Nah, di sini juga sudah ada. Jadi tadi kita memberikan IP address ke ether 1 ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita tadi ada apa lagi? Sistem ya. Nah, ini sistem. Kemudian kita cek identity. Nah, identitinya adalah lab Jarcom ya. Oke. Nah, sekarang kita tes di sini, kita masuk ke interface. Kita coba disable ya salah satu, kemudian nanti kita cek lagi di mana, di komennya ya, di yang di terminalnya tadi ya, yang CLI-nya tadi. Misalkan di sini kita disable yang Ethernet 2 ya. Nah, cara mendisable-nya kalau di sini kan karena dia GUI,
Berarti tinggal diklik aja, kemudian diklik ini ya. Nah, di sini ada tanda X, keterangannya disable, atau klik kanan nanti disable ya. Nah, kita pilih yang ini aja, seperti ini ya. Kita klik. Oke, nah di sini kan keterangannya adalah X ya. X kan tadi artinya flag X adalah disable ya. Oke, nah sekarang kita cek di sini. Kita cek di mikrotiknya yang CLI-nya benar nggak sih itu udah ke disable. Awalnya kan tadi ini nih yang di atas ini nih, R ya. Nah, sekarang kita tes interface print ya. Nah, di sini keterangannya juga sama ya. Jadi untuk yang Ether 2 sudah ter-disable ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau mau gampangnya bisa lewat Winbox. Kalau mau yang CLI juga nanti bisa juga gitu ya. Cuma kalau di CLI kan kita harus paham komennya gitu. Kalau di Winbox kan kita harus mengerti menunya apa aja di sana. Oke, untuk perkenalan mikrotik saya rasa saya cukupkan dulu. Untuk yang selanjutnya nanti kita bahas lebih jauh lagi ya. Jadi untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.